Silahkan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf mengganti waktunya jadi malam karena sepertinya sudah di minggu terakhir ya, jadi susah cari waktu lain ya. Jadi Bu Is menyampaikan ini minggu terakhir gitu bridging. Tidak terasa sudah di minggu terakhir ya. Bapak Ibu, karena saya lihat ini banyak yang sudah mungkin D4 dan juga sudah praktisinya lama ya, bukan fresh graduate ya dari peserta, atau mungkin ini bervariasi, ada yang fresh graduate D4-nya? Bervariasi Bu, ada yang fresh graduate, ada yang sudah bekerja, seperti itu Bu. Oh iya. Memang ada beberapa dosen ini Bu yang ikut. Ada temannya Bu Is, ada lagi? Siapa lagi Bu? Ada. Dari mana ini? Ada Bu Triwiji, tepang boten Bu. Triwiji. Assalamualaikum Putri. Ada Bu Bu Angga, Nani selamat dari malam. Pekalongan. Selamat malam Ibu. Ada dari Pekalongan. Bu Anonim. Oh ya, ini biasa ngajarin ininya ya. Ini banyak formalitas ini ya. Oke, kita banyak diskusi saja karena ini variannya cukup tinggi ya. Tapi yang reguler juga banyak kok Bu. Oh, reguler juga 100-an banyak ya? Yang masih fresh graduate banyak Bu. Ya, baik ya. Jadi kalau grafik frekuensi itu ini ya, grafiknya itu enggak datar gitu ya, jadi cukup tajam gitu ya, karena secara pengalaman sangat bervariasi. Ya, topik diskusi malam ini kalau nggak salah tentang infeksi apa ya Bu? Infeksi pada sistem reproduksi, benar nggak ya? Saya kayaknya di WA-nya itu kemarin terakhir. Sama kurang paham di ini. Ya. Yang tahun lalu sih kayaknya saya nggak minta diskusi ini sama Pak Wagyo, saya dikasih ini kayaknya. Ya, si pennya kemarin yang bagikan Pak Wagyo. Iya, si pennya yang share kemarin Bu, kita diskusi ini besok ya, saya coba. Ya, kebetulan memang kalau di maternitas ya kita belum ada sampai subspesialis, jadi belum ada yang bisa mendeklar bahwa dirinya itu lebih menguasai pada sub apa di bidang keperawatan maternitas. Jadi kalau di Indonesia pendidikan untuk di keperawatan maternitas kan baru sampai di level spesialis di SP1, artinya memang secara keilmuan klinisnya itu kita belum ada di subspesialisnya, jadi masih sasaran dan juga cakupan yang masuk di maternitas beliau mewakili untuk bisa kita mendiskusikan hal ini ya. Kita lebih banyak diskusi saja Bapak Ibu, karena tadi sudah diawali ternyata kita kelas ini variannya cukup besar ya. Mungkin saya coba salah satu yang reguler dulu ya. Kalau kita bicara infeksi secara umum, apa yang menjadi respon yang ditunjukkan oleh klien kita? Mungkin ada yang mewakili dari mahasiswa yang fresh graduate D4-nya? Silakan. Terasa gatal, Bu. Terasa gatal. Respon kemerahan, nyeri, Demam. fungsi olasea. Oke, biasa disebut apa ya biasanya kalau itu ya? Tanda infeksi ya? Atau apa? Biasanya kita Iya, menyebut tanda Iya, adanya infeksi, Bu. tanda infeksi. Fungsinya pasti terganggu ya? Kemudian Iya. tadi ada apa lagi? Fungsi olasea. Iya, fungsi olasea, ada Kalor, dolor, Demam, Bu. tumor. demam, ada tumor, ada dolor. Apa semua tanda itu harus hadir ketika bicara salah satu tanda peradangan ya? Itu biasanya lebih sering peradangan ya? Tidak ya? harus semua. Tidak harus semua. Ya. Oke, ya artinya kita mencoba merefleksikan ya di situasi apa gitu yang menyebabkan sasaran di keperawatan maternitas itu mengalami infeksi ya. Apakah bahasan ini masuk kepada
Misalnya ibu setelah melahirkan, ya, dia ada mengalami demam, apakah masuk diskusi infeksi pada sistem reproduksi? Ya, biasanya sih diskusinya tidak bicara infeksi pada sistem reproduksi. Kalau sepsis ya atau demam yang tandanya ada demam, ya, sebenarnya kan awalnya memang ada infeksi ya, tapi kita tidak kemudian menyebut itu menjadi infeksi di sistem reproduksi ya. Jadi infeksi di sistem reproduksi ini lebih skupnya itu lebih kecil, diskusinya adalah pada infeksi yang terjadi pada organ reproduksi. Ya, sedangkan kalau bicara pada periode perperium atau masa nifas itu sumber infeksinya itu bisa banyak yang tidak bisa dipastikan, apakah dari mamenya yang mengalami infeksi atau dia dari jalan lahirnya atau dari mana yang awal muasalnya ada infeksi. Jadi di luar periode itu, biasanya di luar periode perperium ya atau di luar periode kondisi yang orang itu habis melahirkan, kemudian ada tanda-tanda tadi, tanda-tanda demam. Ya misalnya SC ya, ada pembedahan ya, pembedahan kemudian penyembuhan lukanya tidak sempurna atau tidak sesuai dengan masa penyembuhan luka, maka kita biasanya tidak menyebut dengan infeksi pada sistem reproduksi, tapi sering menyebutnya kita ya langsung saja ya infeksi tadi masih rentangnya di perperium. Jadi kategorinya lebih ke arah sana. Ya. Tentu ketika kita bicara infeksi pada sistem reproduksi, kembali kepada pemahaman kita ya tentang anatomi sistem reproduksi perempuan. Ya, mengapa anatomi sistem reproduksi perempuan itu lebih rentan untuk terjadi infeksi dibanding anatomi sistem reproduksi laki-laki? Kalau ini yang namanya Mita Pratiwi ini dari reguler, maksudnya D4-nya dari reguler atau sudah lama bekerja ini? Fresh graduate atau sudah lama bekerja? Bu Mita Pratiwi. Ada Bu Mita? Ibu atau Mbak? Ada, Ibu. Ada ya. Suaranya lembut sekali ini. Dari Solo atau dari keraton mana ini? Saya dari Banjarnegara, Ibu. Oh, dari Banjarnegara ya. Ternyata dari Trah Banjarnegara, Ibu. Apa tadi kita diskusinya, Ibu? Mengapa pada sistem reproduksi perempuan itu lebih rentan untuk terjadi infeksi dibanding pada sistem reproduksi laki-laki? Silakan, Ibu. Karena dekat dengan anus. Karena secara anatominya dekat dengan anus. Ada lagi mungkin yang lain selain Ibu atau Mbak Noni? Karena salurannya lebih pendek daripada laki-laki. Ini Bapak atau Mas? Mas, Bu. Masih Mas ya, masih 24 karat ya. Ya, Mas Gani ya. Salurannya lebih pendek ya. Kalau lebih pendek konsekuensinya berarti antara organ internal dan eksternal bagaimana pada perempuan? Ada siapa lagi ya? Ini ada ini Mas atau siapa nih paling bawah? Mbak Leni atau Bu Leni nih? Bu Leni Wulandari. Ibu. Ya, Bu. Ini ada Bu Lucia Triwidyastuti, Ibu atau Mbak ini?
Tidak usah saya sebut nama, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat? Silakan. Karena ini Bu Ang, apa Oh, ini. namanya? Bu Iis yang bersuara. Jangan Bu Iis lah. Oh, ya sudah. Yang lain Bu. Ini Bu Iis kan sponsorship ini. Tuan rumah ini Bu Iis ini. Coba yang dari Kalimantan tadi katanya ada ya. Kalimantan ya Bu Iis ya. Ada Bu, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera. Oke, mungkin yang dari Kalimantan biar kita sambil kenal lebih jauh. Ya, Bu. Ya, silakan. Ini, yang dari Kalimantan siapa ini, Bu? Leni, Bu. Oh ya, silakan. Tadi melanjutkan, kenapa pada selain tadi memang organnya pendek, konsekuensinya apa terhadap kaitannya dengan organ internal dan eksternal reproduksi. Tadi sepertinya kita diskusinya sampai sana. Silakan. Ya, tadi disebutkan bahwa organ atau sistem reproduksi perempuan dekat dengan anus, jadi yang pendapat pertama ya. Sehingga ini anus banyak yang kotor sehingga mudah infeksi gitu ya. Ada juga organ yang dekat ya, urogenit. Maka sering biasanya kita bicara infeksi pada sistem reproduksi tidak lepas dari urogenital yang jadi bersambung ya. Jadi karena organnya dia untuk yang pendek tadi itu vagina ya, vaginanya pendek gitu ya, sehingga paparan dengan luar ya, dengan luar tubuh ke organ reproduksi di dalam tubuh kita itu menjadi lebih mudah terpapar ya, apalagi kalau pada pintu masuknya ini pintu masuk organ reproduksi perempuan tentu ini menjadi apa yang paling banyak terjadinya infeksi. Jadi port the entry dari infeksi pada organ reproduksi perempuan itu memang banyak terjadi pada organ reproduksi yang berkaitan dengan bagian tubuh luar perempuan itu. Maka yang paling sering adalah vagina yang kena, kemudian sampai ke serviks. Jadi ini bicara kaitannya infeksi pada sistem reproduksi yang paling sering seperti itu. Bapak Ibu tentu sudah sering mendapatkan kasus mungkin ya terkait dengan hal ini. Tetapi yang paling yang paling sering itu mungkin tidak terlaporkan ya, karena banyak yang menganggap itu adalah keluhan yang ringan. Ya, keluhan yang ringan yang dampaknya itu mungkin tidak bagi perempuan itu tidak dirasakan sangat mengganggu gitu ya. Padahal kalau itu berlangsung lama ya bisa jadi akan bisa masuk kepada infeksi itu bisa masuk ke organ internal dari sistem reproduksinya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, kenapa pada perempuan itu kesehatan perempuan, jadi lebih diskusi kepada kesehatan perempuan ya kalau bicara infeksi ini ya, tidak terbatas pada apakah dia itu sekarang sedang periode hamil melahirkan dan nifas atau sedang di luar kehamilan sampai dengan nifas. Yang paling sering terjadi memang kan kenyataannya bahwa infeksi pada organ reproduksi itu tidak tergantung dari kehamilan sampai dengan melahirkan. Nah, ini menjadi hal yang memang harus kita perhatian yang lebih, kenapa kejadian infeksi lebih banyak pada
infeksi organ reproduksi itu lebih banyak terjadi pada perempuan. Jadi, dan kalau kita bicara aktivitas perempuan, ya perempuan itu ya aktivitasnya dalam rentang waktu mungkin jamnya itu bisa lebih banyak dibanding laki-laki ya. Laki-laki yang nampak jelas itu kan yang kaitannya dengan pekerjaan jam waktunya. Kalau perempuan kan dari ibaratnya dari bangun sampai dengan tidur lagi itu semuanya digunakan untuk aktivitas penuh itu ya. Itulah kelebihan peran dari perempuan ya. Oke, Bapak Ibu, kalau kita bicara infeksi tentu ada agennya. Ya, agen dari yang menyebabkan infeksi itu kita bisa membagi ke 3 hal yang berkaitan kenapa terjadi infeksi. Yang pertama tentu bisa karena bakteri, yang kedua bisa karena jamur, ya, yang ketiga bisa karena virus ya juga ya. Hari ini yang masih melanda kita pandemi itu kan kita yang terinfeksi kemarin banyak sekali kan kita juga menyebutnya. Jadi paparan terhadap patogen ya terhadap tubuh kita itu kita menyebutnya adalah infeksi. Nah, yang paling banyak memang 3 hal tadi, karena bakteri, karena jamur ya atau karena virus. Apakah parasit itu juga masuk infeksi? Ya, masuk infeksi parasit, tapi kejadian infeksi parasit itu mungkin tidak sepopuler ya, tidak sepopuler dari infeksi jamur, infeksi bakteri atau infeksi virus ya. Dan bahkan mungkin kalau infeksi karena parasit di tubuh seseorang itu biasanya baru diketahui itu tidak langsung dari gejala pertama ya yang paling sering ya. Ini kok nggak ketemu-temu ya, kok nggak selesai-selesai ya, kok nggak sembuh-sembuh ya. Baru dirunut ya dengan mungkin yang terakhir, bisa jadi yang urutan terakhir. Jadi lebih kasat mata itu keluhannya adalah kalau karena orang pasti ngantemnya itu kalau apalagi medis ya memberikannya itu pasti dengan obat-obat kalau nggak bakteri, virus gitu ya, jamur karena memang secara karakteristik akan menjadi lebih nampak nyata atau lebih nampak jelas perbedaannya. Ya. Bapak Ibu, selain tadi penyebab ya, kita juga perlu perhatikan kalau tadi kita tidak lepas dari kaitannya dengan urologi bagian perkemihannya. Ya, karena bagaimanapun perempuan itu punya 3 lubang. Ya. 3 betul ya, 1, 2, 3 ya, punya 3 lubang yang berdekatan gitu ya. Dan ini menjadi potensi ya, untuk kesehatan atau kesejahteraan perempuan itu sendiri. Kalau area kebersihannya di daerah pengeluaran urin tidak terjaga dengan baik juga bisa berpengaruh kepada hal lain. Demikian tadi yang disampaikan dari Anus juga seperti itu. Maka kemudian kita sering memberikan edukasi pada perempuan bahwa teknik membersihkan daerah kelamin itu menjadi hal yang penting gitu karena di sini memang nyata benar gitu ya secara organnya memang 3 lubang itu butuh teknik khusus agar tidak masuk ke dari daerah yang kotor ke daerah yang bersih. Ini yang paling sering Bapak Ibu kita diskusinya biasanya infeksi pada organ vagina bisa disebabkan karena bakteri, bisa karena jamur ya, kemudian juga pada serviks ya. Infeksi pada serviks ya. Saya tidak diskusi satu persatu, tapi nanti kita bisa lihat lesson learn berikutnya bagi kita ya untuk kita sama-sama cermati bagaimana yang disebut Trichomonas vaginalis, bakterial dan juga cervicitis ya ada di bagian lain dari tidak dengan PPT saya nanti coba tunjukkan yang PDF juga. Ya, kemudian hal lain selain infeksi pada vagina, infeksi sistem reproduksi juga adanya inflamasi pada daerah pelvik. Ini kejadiannya juga cukup hadir ya, cukup banyak gitu ya. Yang didefinisikan adalah sebagai
sebagai adanya inflamasi dari traktus genital bagian atas ya, dan biasanya menyerang pada uterus, tuba falopi dan juga ovarium, dan sering terjadi ini karena transmisi dari seksual. Ya, itu yang menjadi pembeda tadi ya, kenapa perempuan itu lebih berisiko untuk terjadi infeksi pada organ reproduksinya. Ya, selain tadi secara struktur, secara anatominya, ya, dan ketika sudah terjadi infeksi pada organ yang lebih dekat dengan luar, ya, dia bisa juga menjalar infeksinya kepada organ-organ yang dalam. Dan ketika yang terinfeksi adalah sudah bagian dalam, ya, maka menyebutnya adalah salah satunya kita dengan istilah seperti ini, peak inflammatory. Nah, cukup tinggi juga ya penyebabnya, itu yang paling sering adalah karena bakteri ya, Neisseria gonorrhoeae ya, 85%-nya itu karena bakteri ya, biasanya PID ini, dan biasanya juga dari Neisseria gonorrhoeae yang menjadi satu diagnosis sendiri bagi di medis ya, dan juga daripada traumatis ini juga akan berkembang menjadi peradangan pada pelvik. Ya. Artinya ketika seorang perempuan itu satu organ reproduksinya ada infeksi atau ada inflamasi, itu butuh perhatian lebih karena antara satu organ reproduksi yang satu dengan yang lain itu saling berkesinambungan. Ya. Dan inilah yang menjadikan kemudian kesehatan reproduksi perempuan itu memang membutuhkan satu perhatian yang khusus, ya. Apalagi kalau juga sudah sampai kepada traktus bagian atas ya, dan merusak pada organ-organ tersebut ya, tadi ya. Awalnya kan yang terpapar di luar gitu ya, tapi lama-lama bisa menginfeksi pada organ yang dalam juga. Ya. Dan juga bisa menjadi penyebab ya kejadian dari infertilitas dan kehamilan ektopik. Karena kalau sudah ada infeksi, ya penyembuhannya tentu kalau kita memiliki satu lumen yang tadinya permukaannya halus, ya, kalau dia ada scar, ya, kalau dia ada hasil tambahan epitelnya, dia kemudian akan menjadi bertambah, ya tidak bagus penyembuhan lukanya, tentu ya ini akan menjadi gangguan juga pada transport dari telur. Jadi kejadian seseorang mungkin terjadi infertil itu tidak selamanya karena dari faktor ovum dan sperma. Bisa jadi masalahnya adalah kalau transport dari ovumnya, dan bisa dilihat juga dari organ reproduksinya. Apakah sebelumnya itu pernah mengalami infeksi ya pada organ tersebut. Nah, ini salah satu yang juga kita ketika mengakses perempuan dengan kasus infertil, asesmen kita tentu tidak selesai atau tidak cukup ketika diakses bahwa sudah 1 tahun tidak melakukan hubungan seksual secara intens, kemudian sudah diperiksa ovumnya, sudah diperiksa spermanya ya, sudah diperiksa spermanya, kemudian juga ditanyakan siklus menstruasinya ya. Tapi juga kenapa perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan organ reproduksinya, itu kepentingannya juga selain untuk melihat anatominya, juga melihat apakah ada bekas-bekas luka atau infeksi sebelumnya ya, ada peradangan sebelumnya yang sekarang sudah sembuh ya, tapi itu akan menjadi berdampak juga terhadap transportasi dari telur tersebut. Nah, ini menjadi bagian yang perlu perhatian juga. Jadi kalau ada seorang perempuan punya riwayat PID dan tiba-tiba ada keluhan misalnya terlambat menstruasi, nyeri hebat gitu ya, hati-hati, bisa juga ada terjadinya kehamilan ektopik ya. Ini juga menjadi hal yang kita perlu
aware ya terhadap kesehatan perempuan katanya dengan hal ini. Ya. Kemudian hal lain yang menjadi penyebab infeksi dari organ reproduksi adalah karena infeksi virus ya. Jadi HIV itu juga menjadi bagian dari infeksi pada organ reproduksi. Namun memang kalau di kurikulumnya sarjana itu ada bahasan sendiri ya tentang HIV ya. Tapi sebenarnya kalau mau dikaitkan HIV kan memang menyerangnya sudah tidak hanya di organ reproduksi ya, tapi sudah menyeluruh gitu. Tapi kalau target yang terkena di sistem reproduksinya juga bisa menjadikan karena lebih banyak kejadian itu kan transmisinya pada kaitannya dengan tadi seksual transmission ya. Ini yang menjadi kelompok kenapa HIV itu juga menjadi dibahas atau dikaitkan juga dengan kejadian infeksi pada organ reproduksi atau sistem reproduksi. Dan kalau kita bicara HIV juga banyak kasus ya perempuan hamil itu juga dengan HIV ya. Jadi skup maternal itu memang di keperawatan kita tidak bisa hanya melihat pada potret orang hamil dengan situasi hamil saja gitu ya, dengan penyerta berbagai kondisi atau masalah juga menjadi perhatian kita. Ya, dan tentu ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita berikan terapi dan kemudian bisa sembuh total sebagaimana infeksi karena jamur atau karena bakteri ya, maka biasanya ketika seseorang itu sudah didiagnosis atau sudah ditegakkan bahwa dia termasuk terpapar virus HIV ini, tentu infeksinya akan terjadi seumur hidup. Ini sudah menjadi pemahaman kita semua, dan hati-hati juga ketika seseorang itu pada awal infeksi mungkin hampir karakteristik ya hampir semua karakteristik infeksi itu kan pada awal-awal paparan itu belum menunjukkan gejala. Ya hampir semua jenis infeksi yang seperti itu. Nah, ketika sudah menunjukkan gejala, artinya itu sudah tubuh kita itu sudah menghadang, lawan itu sudah terhadang gitu ya. Tapi ketika masuk kan belum bisa ditengarai ya adanya hal tersebut. Nah, kalau bicara ini ya mungkin ya ini menjadi malah diskusi ini ya. Jadi mungkin nggak usah diskusi yang banyak ini ya, tapi nanti kita banyak diskusi dengan yang infeksi yang tadi ya. Ya kalau bicara HIV ini ya memang kalau di perempuan akan menjadi lebih berat ketika seseorang itu akan menjadi pada saat dia hamil ya, tentunya itu akan menjadi lebih berat. Ini, nah Bapak Ibu, ketika tadi kita coba view-kan sedikit tentang beberapa hal yang mungkin seorang perempuan itu terpapar ya dari infeksi apakah jamur, bakteri atau virus ya. Tentu pada saat mengakses ketika perempuan itu tidak lepas dari berbagai hal yang memang erat kaitannya dengan spesifikan dari seorang perempuan. Riwayat menstruasi itu biasanya nggak lepas ya ketika mengakses perempuan gitu ya. Apa yang bisa kita arahkan misalnya ketika seseorang itu misalnya kaitannya dengan kandidiasis misalnya ya. Karena akan ditanyakan ya, misalnya siklusnya akan menjadi lebih banyak itu ketika seorang itu ada di siklus menstruasi atau dia sepanjang siklus menstruasi gitu ya. Ya, apakah juga sebelumnya, periode sebelumnya juga kondisinya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini pasti ketika yang diakses seorang perempuan sudah usia subur, mau dalam situasi apapun, ya baik itu dia dalam kondisi kaitannya dengan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan nifas atau di luar itu, ya riwayat menstruasi itu biasanya tidak lepas. Ya. Kemudian juga seorang perempuan, apalagi yang sudah bersuami, sudah pernah melahirkan, yang tidak lepas juga biasanya diakses tentang riwayat
kontrasepsi, itu juga menjadi. Apalagi kalau penggunaan kontrasepsi yang intrauterin, ya ini juga menjadi bagian yang perlu diakses ketika ketika kita berada pada skup infeksi pada sistem reproduksi, apalagi kalau bicara sistem reproduksinya yang bagian internal. Ya. Riwayat obstetri tentu berkaitan dengan status obstetri biasanya, status kehamilannya, paritasnya kehamilan, kemudian apakah pernah aborsi atau tidak, itu juga menjadi bagian yang tidak lepas dari ketika kita mengakses perempuan, termasuk dalam skup ketika dia itu berada dalam infeksi. Kemudian tadi disampaikan di awal bahwa respon utama seorang yang mengalami infeksi itu ada kaitannya dengan nyeri, kemudian ada kaitannya dengan panas tubuh, ya. Mungkin di sini belum disampaikan, ya. Jadi termasuk juga kalau kaitannya dengan sistem reproduksi nanti bisa ditambahkan terkait dengan perilaku. Ya, atau di sini gaya hidup. Ya, gaya hidup itu tidak hanya bagaimana gaya hidup itu dari bangun sampai dengan tidur itu sebenarnya bisa masuk ke gaya hidup. Ya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana dia cara penggunaan pakaian, khususnya pakaian dalam, kemudian membersihkan area perineum, ya, kemudian paparan, ya, paparan dengan ketika dia misalnya setelah buang air besar, ya, bagaimana membersihkannya atau penggantian dari ketika periode dia tadi, misalnya ketika siklus menstruasi ada peningkatan sekret dari vagina, ya, itu juga bagaimana mungkin ini bisa menjadi bagian yang kita akses di gaya hidup. Kemudian kalau nyeri, kita tidak cukup hanya mengakses tentang situasi nyerinya saja, ya, atau ketidaknyamanan, ya. Hampir semua gangguan atau respon yang ditunjukkan oleh pasien kita ketika ada agen yang masuk ke dalam tubuh dia itu kan ada ketidaknyamanan. Ya. Apalagi kalau sudah sampai kepada tadi hipertermi, ya, itu berarti ketidaknyamanan yang sudah ditunjukkan dengan peningkatan suhu tubuh. Ya. Diet secara tidak langsung juga akan menjadi bagian yang kita akses, ya, karena itu juga berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk bagaimana melawan ketika ada agen yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Kemudian pola latihan dan istirahat tentu ini akan berkaitan dengan gaya hidup, ya, di dalam bagaimana seseorang itu di dalam aktivitas dan istirahat. Kalau diagnosanya mungkin bisa lebih dari ini, ya, ada nyeri, ada hipertermi, ada tadi perawatan diri, ya, mungkin juga bisa masuk, ya. Tergantung dari keluhan yang berkaitan dengan diagnosisnya tadi, ya. Oke, saya rasa ini sampai master slide-nya belum dihapus, ya. Saya rasa itu, ya, pengantar bagi Bapak Ibu dan juga adik-adik karena ini variannya cukup tinggi, ya. Ya, untuk mencoba menghangatkan kembali, ya. Mungkin nanti yang beberapa artikel, ya, ada artikel yang cukup spesifik yang bisa kita baca, ya, terkait dengan cervicitis, kemudian ada tentang trichomonas, ya, saya coba share dulu. Jadi tentang cervicitis, Bapak Ibu nanti bisa kita cermati bersama, ya. Belajar tentang cervicitis ini sudah cukup lama sih sebenarnya, ya, 2008, ya.
dari artikelnya 2008 ya. Ya, ini patut kita pelajari bersama. Cervicitis ya, biasanya awal-awal itu asimptomatis ya. Kemudian baru akan terjadi inflamasi pada serviks ya. Pada perempuan yang belum pernah hamil ya, ini hati-hati kalau misalnya salah satu penyebab kenapa dia belum bisa hamil itu bisa jadi karena di organ servisnya ada hal ini ya. Jadi mengalami cervicitis ini juga perlu menjadi satu screening ketika kita menemui seorang perempuan di mana dia sudah melakukan hubungan intens tapi tidak buah kehamilan itu belum hadir ya. Bisa jadi salah satunya yang bisa di screening satu persatu dari sumber penyebabnya itu ya, salah satunya bisa hadir karena situasi cervicitis ya. Dan ini juga bisa terjadi pada jadi tadi masuk juga komplikasi cervicitis ya. Jadi lebih lanjut dari hal tersebut, inflamasi pada serviks itu bisa berdampak kepada kasus PID yang tadi ya, pelvic inflammatory disease. Jadi sudah sampai ke organ bagian dalam. Ya tadinya kan dia hanya di depan ya, kemudian serviks masuk gitu ya, menjadi menyebabkan hal tersebut. Ya. Nah, ini juga seperti itu. Jadi ini juga ada penjelasan tentang pelvic inflammatory disease ya. Jadi artikel ini menurut saya cukup representatif ketika menjadi satu bacaan kita ya, untuk kita coba mengeksplor lebih lanjut tentang apa itu cervicitis ya. Kemudian tentang ini juga ya, bacterial vaginosis ya. Ini ada salah satu artikel yang bisa kita jadikan sumber bacaan kita juga ya. Ini masih cukup baru kalau ini ya, 2019 ya. Baru 2 tahun ya. Jadi masih lebih kini ya sumber-sumber yang digunakan kaitannya dengan vaginosis ini ya. Kalau bicara vaginosis itu sebenarnya memang cukup ini ya, cukup banyak sebenarnya ya kejadiannya ya. Apalagi di daerah kita ya, di sabuk khatulistiwa, artinya secara kelembaban suhu ruang itu kan memang berpotensi untuk hadirnya kaitannya dengan apakah itu jamur atau bakteri ya yang kemudian akan bisa mapar pada vagina perempuan. Ya, ini nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu dan adik-adik semua ya, sebagai salah satu hal yang bisa kita baca lebih lanjut ya tentang bagaimana hal tersebut. Oke, kalau ini yang trichomonas vaginitis ya, sering disebut juga dengan trichomoniasis ya. Ini juga responnya adalah ada nyeri, kemudian kemerahan pada vagina ya, labianya ya. Dan juga berkaitan dengan nyerinya juga pada perkemihan ya, pada urin ya. Ini juga menjadi hal yang sering terjadi juga ya. Kalau ini parasit ya, jadi satu lagi tadi ya, kurang satu lagi ya. Bakteri, jamur, dan parasit virus ya, jadi 4 ya, komplit ya, semuanya itu bisa
hadir pada organ perempuan. Oke, ini mungkin nanti bisa saya ataskan atau nanti mungkin saya share ke si pennya ya yang menghubungi saya untuk 3 artikel ini bisa kita cermati bersama untuk menjadi salah satu hal yang bisa kita referensikan lebih lanjut. Saya kira demikian Bapak Ibu untuk menghangatkan kembali, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah, kalau D4 itu kan sebenarnya belum terlalu lama ya. D4 itu kan tahun berapa ya? Paling lama itu tahun berapa Bu Is? Dalam D4 paling lama tahun berapa? 2007. 2007. sendiri. Ya, 2007 ya, berarti sudah 14 tahun ya Pak ya. Iya. Ya, sudah 14 tahun ya. Ya mungkin ada yang sebenarnya kalau ini kan satu bagian skup. Kalau perawat itu kan kita melihatnya memang pada respon secara keseluruhan ya. Kalau penguasaan tentang kasus kita bisa berkolaborasi lebih lanjut ya, dan yang berhak menegakkan diagnosis kan juga bukan perawat ya. Jadi pemahaman kita tentang kasus itu meningkatkan kemampuan kita di dalam analisa dan juga sintesa atas respon yang ditunjukkan oleh klien kita. Meskipun belum diketahui misalnya diagnosis medisnya itu apa, yang tadi disebutkan semua itu kan diagnosa medis ya, nama penyakit gitu ya. Tapi kita bisa menunjukkan apa respon yang harus kita feedbackkan kepada klien kita gitu ya. Misalnya tadi kalau seorang perempuan sudah punya pasangan, kemudian dia sudah lebih dari setahun menikah, belum ada tanda kehamilan, sudah screening assessment untuk infertilitas ya. Nah, tinggal screening infertilitasnya itu apakah sudah biasanya. Oh, kalau laki-lakinya yang suka nggak mau dites itu. Ya kalau laki-lakinya nggak mau ya kita bereskan di perempuannya. Membereskan di perempuan. Halo Bu. Halo. Terputus Bu. Yes, istirahat. Maaf Bapak Ibu, nge-lag saya sampai kelempar ini. Ya, tapi ini sudah bergabung kembali ya Bapak Ibu. Tadi saya sedang menyampaikan bahwa situasinya ketika seorang perempuan tadi mungkin sudah di screening ya. Jadi pemahaman kita tentang infeksi pada organ reproduksi itu juga bisa menjadi penyempurna dari tahapan yang dilalui oleh perempuan tersebut. Ya. Jadi kalau dia sebelumnya bisa kita tanyakan apakah sebelumnya ibu pernah mengalami infeksi ya. Bisa jadi dia belum melakukan terapi saat dulu ya, tapi kita bisa mengaksesnya itu pada tanda atau kepada respon dari seseorang yang mengalami infeksi. Tapi bisa jadi orang itu nggak melakukan terapi pada saat lama. Jadi itu bisa menjadi hal yang lebih membuka kita juga, membuka pikiran dan kemampuan ketajaman kita di dalam menganalisis atas sebuah kasus. Ya. Kemudian juga kalau misalnya tadi ada
infeksi di vagina. Nah, kalau dia sedang hamil, ya ada infeksi juga, itu harus lebih memiliki kewaspadaan sendiri, ya karena infeksi itu bisa masuk juga kepada organ intrauterinnya kalau infeksi itu tidak segera diobati, tidak segera mendapatkan terapi atas hal tersebut. Ya, ini menjadi artinya kemampuan kita atau pemahaman kita atas bahan kajian tadi, ya, infeksi pada sistem reproduksi itu kebermanfaatannya itu tidak saja pada saat seseorang itu menunjukkan tanda dan gejala dari infeksi pada sistem reproduksi. Tetapi ketika pada situasi tertentu yang memang ada keterkaitan dengan riwayat sebelumnya seseorang itu mengalami infeksi, ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Yang sering terluput itu adalah ketika seorang perempuan datang dengan keluhan yang akut itu seringkali tidak dikaitkan dengan kejadian atau tidak dikaitkan dengan kondisi di reproduksinya. Contoh tadi kita ada tentang kehamilan ektopik, ya. Ada tentang kehamilan ektopik. Ya. Bisa jadi ketika seorang perempuan datang ke instalasi gawat darurat itu karena dia sudah tidak tahan, ya, menahan nyerinya. Ya, tapi dia nggak menduga kalau penyebabnya adalah kehamilan ektopik karena datang itu biasanya dia belum merasa bahwa dia itu hamil. Nah, tetapi ketika kliennya perempuan, maka kecurigaan itu harus ada pada diri kita. Jadi yang ada di IGD ketika menemui seorang perempuan yang tiba-tiba datang yang nyeri hebat, ya, meskipun dia mungkin nggak bersuami, ya, tapi dia perempuan sudah usia produktif. Di dalam pemikiran kita atau masuk daftar di list kita itu kemungkinan penyebabnya mestinya ada sebagian diantaranya adalah itu. Jadi tidak saja ketika nyeri hebat itu karena misalnya kolik, ya, tidak saja misalnya karena nyeri hebat yang lain misalnya apendisitis misalnya. Ya, bisa juga kita masukkan lagi tambahan di daftar itu kalau pasiennya adalah perempuan usia produktif. Ya. Karena hari ini kita juga sudah tidak bisa untuk memastikan lagi bahwa status bahwa dia sudah menikah atau belum menikah itu bisa menunjukkan kaitannya dengan apakah dia melakukan hubungan seksual aktif dan tidak. Kan sekarang tidak bisa seperti itu lagi zamannya. Jadi bagi Bapak Ibu yang meskipun tidak berada di area keperawatan maternitas bekerjanya atau dinasnya, tapi ketika ada di lini terdepan misalnya di IGD dan ketemu dengan pasien perempuan usia produktif, ya, itu di dalam daftar assessment yang ada di kita itu kita tidak cukup kalau hanya tadi. Ya. Misalnya keluhan pertamanya adalah nyeri hebat gitu di daerah sekitar abdomen gitu. Tidak cukup hanya dua itu. Karena bisa jadi perempuan itu ada kemungkinan contoh tadi adalah kehamilan ektopik itu yang mungkin sering tidak masuk di dalam identifikasi. Bahkan itu mungkin memang masuknya yang terakhir di dalam identifikasi. Ketika sudah dipastikan dengan pemeriksaan yang lain. Nah, karena tidak ditanya misalnya apakah bukan hubungan seksual, ya. KTP-nya itu masih single kok, masa kita mau nanya itu gitu ya? Ya ini secara value kita, apalagi orang timur itu. Putus lagi.
Mbak Safira di mute itu loh dari tadi berbunyi terus suara terus. Mohon maaf ngelek lagi Bapak Ibu. Nggak tahu nih malam-malam biasanya sih Lancar Jaya, siang juga yang pakai banyak Lancar Jaya. Ya. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk diskusi Bapak Ibu. Nanti tadi artikel yang saya share, saya sampaikan ke Sipennya. Kalau saya terlupa mohon diingatkan. Ya, mudah-mudahan mengingatkan kembali Bapak Ibu tentang hal ini, dan yang lebih penting itu bukan hanya mengingatkan materi, tapi bagi saya ya, bagi Bapak Ibu di D4 itu kan sudah ketemu kasus, ya. Tapi bagaimana mendudukkan kasus itu sebagai seorang, ini kan Ibu sedang bridging nih, sedang memposisikan sebagai seorang sarjana yang memiliki level di akademik yang sebagai seorang sarjana, ya. Jadi tugasnya saat bridging itu sebenarnya bagaimana Bapak Ibu mendudukkan apa yang sudah dimiliki secara pemahaman. Kalau pemahaman itu kan sekarang bisa dicari dari manapun. Ya, literasi itu kita sudah terbuka gitu ya. Tapi bagaimana menghadirkan itu, cara berpikirnya itu adalah sebagai cara berpikir seorang di level sarjana, bahwa memiliki ketajaman di dalam analisa kita, ya. Kalau ya bukan berarti bahwa ketika di D4 itu adalah belum memiliki ketajaman dalam analisis, tapi porsinya saat itu kan ketika di diploma 4 itu lebih banyak ke skill. Memang kurikulumnya dibangun seperti itu. Maka bridging ini sebenarnya tugasnya untuk itu, mengadvankan di bagaimana analisa Bapak Ibu terkait dengan situasi atau kasus. Kalau sekarang kita bicara di maternitas, ya bagaimana ketika konsep dan situasi di maternitas itu kita hadirkan sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang sarjana, ya, bahwa contoh bagaimana ketika situasi itu hadir kita mengembangkan cara berpikir kita yang seperti itu, yang beberapa hal tadi mungkin sudah sebagian kita diskusikan, ya. Saya rasa saya cukupkan untuk pengantarnya. Bila ada diskusi, kami persilahkan Bapak Ibu. Silahkan bila ada. Kalau dirasa cukup, mungkin bisa kita lanjutkan dengan berselancar atau membaca lebih lanjut dari apa yang tadi saya sharekan ke Bapak Ibu. Akan saya kirimkan ke Sipennya yang menghubungi saya. Sudah diterima Mbak Sipen? Iya, sampun Bu.
menjadi sangat tidak nyaman bagi Bapak Ibu. Saya sudah hilang 3 kali dari peredaran. Bu Is, mohon maaf ya Bu Is. Nggak tahu nih malam-malam biasanya lancar jaya juga ini. Mungkin enggak apa-apa, Pung, itu bukan kesengajaan. Ya ini Ya, tadi artikel sudah saya share ke Mbak siapa namanya yang menghubungi saya? Iya, Bu, sampun saya teruskan ke rekan-rekan. Oke. Monggo kalau ada yang mau berbagi mungkin pengalaman ketemu dengan kasus. Silahkan. Kalau tidak ada, lebih baik karena sudah malam saatnya istirahat. Tapi ini di recording ya, saya bicara seperti itu nanti diulang, itu yang diingat ya. Biar ketularan pinternya Bu Dokter. Loh, ada Bu Titik juga kan makanya ini. Saya ini ada siapa lagi nih di sini? Bu Titik, luar biasa ini Bu Titik. Ini ceritanya kelas campur-campur ini mah. Ini kita nggak usah kuliah lagi ini. Namanya juga jembatan ya Bu. Bridging gitu kan, jembatan ya Bu. kalau Ada Bu enggak gitu nanti Titik, enggak ada Bu ketemu Bu Iis, Ang. ada siapa lagi nih? Ada Bu Ici tadi. Ada Pak Dirman. Lama tidak kita, udah berapa tahun ya Bu? Tidak Bu Titi, bareng-bareng ya Bu? 2 tahun apa 3 tahun ya Bu? Iya, itu tahun 2014-an 15 ya. Bu Is, Halo, gimana? Pak Nyicil. Ini Bu Anggara kok ini lagi ya. Bu Anggoro nganu nggih. Keluar Keluar masuk lagi ya ya. kayaknya ya. Nah, saya enggak enak nih sama Bu Is sama Ada, Bu Titi. kok Hilang ada 4 kok. kali coba. Setia menanti ya Bu. Dienakkan saja Bu, santai Bu. Kan saja. Oh ya bisa hilang terus gitu dari room. Saya begini sama anak saya. Enggak, saya enggak ngapa-ngapain kok Bu. Itu kayak saya kemarin Bu. Kadang gitu ya memang. Kadang lancar, kadang nggak tahu tiba-tiba keluar masuk terus. Ya makanya Pak Mas Menteri itu menyampaikan kalau PJJ terus itu bahaya katanya. Hadir Iya. tapi ternyata cuma 5 menit di room gitu ya. Ya, kita diskusi yang lain lah Bapak Ibu. Sudah sama-sama banyak pengalaman hidupnya ya. Saya hanya ingin memberikan penguatan kepada Bapak Ibu semua bahwa jembatan yang sedang ditempuh ini sebenarnya kan dalam rangka kita ini menjadi semakin, kalau dari apa ya, di sebelah tetangga sebelah profesi kita itu kan mereka sudah lama ya, bahwa profesi itu ya mulainya adalah dari sarjana ke atas gitu ya. Ya ini dalam rangka menyetarakan seperti itu ya, mudah-mudahan itikat baik Bapak Ibu diikuti dengan memang mendudukkan dirinya ya di dalam kerangka berpikir, kerangka sikap dan juga perilaku kita ya menjadi bagian yang memang bukan cara-cara lagi sebagaimana yang nanti sebagai seorang vokasi gitu. Meskipun ini sudah sampai levelnya sudah pada ada yang master, ada yang ini, tapi kembali ke zigzag apa namanya kalau bicara perjalanan itu mundur sedikit gitu ya untuk ini apa namanya ya. Biar kalau naik turun jalan itu naik turun gitu ya. Turunnya itu enggak sampai turun sekali gitu ya. Jadi masih di line yang kalau pipa itu masih di satu dalam pipa gitu ya, naik turunnya gitu ya, bukan di pipa yang berbeda gitu. Ya ini mudah-mudahan sih
Bapak Ibu yang ini 100 berapa itu ya, yang sedang mencoba menghadirkan dirinya untuk situasi tidak divokasi lagi, betul-betul diimbangi dengan sikap dan perilaku yang memang sesungguhnya seperti itu. Seyakin-yakinnya bahwa Bapak Ibu yang bukan dari fresh graduate itu sudah punya posisi, sudah punya level pendidikan yang mungkin bahkan mungkin nggak tahu ada yang S3 juga jangan-jangan ini. Ada, Bu. Hah? Ada. Nah ya makanya jangan-jangan ada yang S3 juga gitu. Dirman, Bu. Dirman. Sinten? Pak Dirman. Pak Dokter Dirman. Pak Dr. Dirman ada di mana ini? Ada di barisan sini juga ini. Ada, tapi mungkin sinyalnya juga sama ini, keluar masuk ini. Wah, nah itu tadi ada Pak Dokter juga sudah gitu ya. Kan menjadi ini ya sesuatu yang kadang-kala memang ini ya. Pak Dokter itu belum nes toh? Belum, Bu. Oh, ternyata Pak Dokter kita juga belum nes gitu ya. Sudah diatur biar nes bersama saya, Bu Dokter. Bersama Bu Titik dan Bu Iis juga. Iya. Berarti ini angkatan luar biasa ya. Kalau angkatan sebelumnya kayaknya enggak deh. Ada, Bu, yang Bu Wiwin Magelang itu. Oh, angkatan sebelumnya itu. Bu Wiwin Reni, iya. Oh, oke. Ya. Ya tadi sudah di grafik gitu ya, tapi tadi belum satu pipanya belum satu pipa gitu ya. PP-nya masih ya mudah-mudahan ini ya hanya memposisikan seperti itulah. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya ya, memberikan frekuensi yang sama bagi yang muda-muda ya Bu Titik, Bu Is ya. Yang fresh graduate itu yang dulu muridnya Ibu semua itu muridnya Ibu semua itu. Ya, ini kalau ketemu Pak Dirman ketawa saya, ngikik-ngikik saya ini. Pak Dirman ada nggak Pak Dirman? Nggak kebolak-balik nih Pak Dirman. Ini mungkin. Jadi mungkin itu ya Bapak Ibu ya, mungkin yang saya kenal beberapa, yang belum saya familiar dengan Bapak Ibu, mohon maaf mungkin interaksinya jadi kurang gayeng karena belum secara personal ya, belum kenal baik ya, tapi beliau-beliau yang tadi sudah berdiskusi ya, saya rasa beliau itu sudah lama di bidang keperawatan ya, namun sekarang sedang menebalkan bagian yang kemarin belum tebal gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu. Dalam rangka kita memang harusnya sudah lama ya, zaman dulu SPK masih ada gitu ya. Tapi nggak tahu kok ya masih ada SMK keperawatan. Kenapa profesi keperawatan maksud saya yang mudah digitukan gitu. Dan yang mendirikan atau yang ada di dalam itu juga sebagian besar juga orang-orang profesi juga ya Bu ya. Ya itu maksud saya. Prihatinnya gitu ya. Prihatinnya begitu ya. Prihatinnya begitu Bu. Ya. Ya. Saya mulai berangkat dari SPK. Iya Bu Titik ya. 84 sudah masuk SPK, terus ya menapak setapak demi setapak, akhirnya hari ini ketemu dengan Bu Anggoro dan semuanya bismillah, semoga semakin ada yang lebih tebal dari perjalanan itu begitu. Ya, garisnya lebih jelas gitu ya Bu. Kemarin jelas gitu ya, lebih tebal dan jelas lagi gitu ya. Amin. Nanti kan STR-nya berubah nih. STR Nurse Generalis. Iya kan Bu? Amin. Insya Allah, insya Allah. Oh, Bu Titi punya berapa STR? Sementara masih satu, Bu. Sementara masih satu. Sementara Nggak masih tahu satu. Besok boleh 2 apa harus 1. Bu Titi ketawa. STR-nya juga berubah ya Bu ya? Bu Titi ketawa. Pak Yakub gimana Pak? Ini kayaknya bukan dari sekitar sini nih kayaknya ya Pak ya.
Bapak dari mana, Dari Pak? Magelang, Bu. Dari Magelang, Oh, Bu. dari Magelang ya. Muridnya Bu Iis. Muridnya Bu Iis. Aduh. Iya, dulu D3-nya mahasiswa saya, pas saya masih di Magelang, Bu. Oh, Tapi kan begitu sekarang ya. teman ya Pak Yakub ya. Saya salut sama mereka, Bu. Luar biasa. Salut dengan siapa, Pak Yakub? Itu ada Bu Iis, Bu Triwiji, Bu Titi. Oke. Ternyata terlalu lama untuk tidak menambah ilmu setelah lulus. Kalau ini bukan dalam rangka menambah ilmu ini, menguatkan jati diri Menguatkan. kalau ini. Kalau ilmunya sudah banyak ini. Tapi kalau di lapangan kan itu, Bu, rutinitas. Oh ya, itu tadi Iya. makanya saya tidak berharap Bapak Ibu ikut bridging itu tidak ada yang berubah dari kerangka berpikir, sikap dan perilakunya gitu. Namanya jembatan itu ya kita sampai di tujuan yang baru kan Pak Yakub ya. Iya. Iya, jangan sampai masih di tujuan asal. Berarti Ada nggak perbaikan lah, nyebrang Bu. gitu ya. Paling nggak ada perbaikan. Ya. Ya, tapi saya senang kok ketemu Bu Titi lagi, Bu Iis. Ternyata jalannya harus lewat di sini ya. Iya, Bu Anggara. Semoga nanti dengan ada yang tambah jelas dan tebal tadi kita bisa jalan-jalan lagi ya Bu Anggara ya. Oh iya tentu, jalan-jalannya sudah ini. Nah, kalau jalan-jalan saya diajak tuh Bu Titi. Dulu itu loh diajak sama Bu Anggara jalan-jalan terus. Lah saya ngikut Bu Titi oh. Ya, oke Bapak Ibu mungkin dicukupkan ya pertemuan